Kalau kita hitung sejak sekarang, kita mesti baca sebetulnya bukan soal Anies atau Prabowo, tapi soal psikologi Joko Widodo. Kan semua kerumitan ini disebabkan oleh psikologi yang tidak stabil oleh presiden. Jadi sebetulnya presiden ganti dulu menteri-menterinya dengan para psikolog, psikiater tuh. Karena ini orang yang ada dalam kecemasan, lalu dia rambah semua hal kan. Nah itu bahayanya. Kalau seandainya kita proyeksikan, toh pemilihan presiden itu atau penetapannya itu kan baru bulan November tuh. Jadi jarak dari sekarang ke November itu menunjukkan presiden ingin ada percepatan pengetahuan dia siapa calonnya Anies tuh. Nah, kalau itu yang diinginkan presiden, ya jangan dilayani dong. Ngapain kita bocorin ke presiden? Biar aja dia cemas terus kan. Kan dia gelisah tuh. Kegelisahan dia itu akan merongrong kewibawaannya tuh. Jadi saya usulkan pada Anies itu nanti aja di ujung tuh November. Sebutkan itu biar aja Jokowi itu panas dingin tuh buat nanti. Kan memang itu intinya kan. Assalamualaikum Rocky. Malam bro. Ya malam nih, saya lagi ke mata justru nih, jadi pinjam ruangan dulu. Apa masalahnya? Tema kita sekarang kira-kira siapa wakil Anies gitu ya. Salah satu berita yang sedang marak ini pertemuan Pak Anies dengan Bu Susi yang memberikan opini baru di luar prediksi cawapresnya selama ini ya. Yang selama ini yang beredarkan Mas AHY, kemudian ada Bu Khofifah gitu ya, atau Kang Aher dan lain-lain, ini tiba-tiba muncul nama Bu Susi. Dan bagaimana Bung Rocky melihat konstelasi penentuan cawapres ini? Ini sama seperti pertanyaan Pak Presiden pada Erlangga sama Pak Surya Paloh, siapa sih wakilnya Anies ini? Jadi ILT juga ikut pola Pak Jokowi. Sebetulnya yang nentuin memang Pak Jokowi. Bilang aja, tanya aja Pak Jokowi kan, siapa yang dia mau. Kan semua kita dikunci di situ tuh. Pak Jokowi mau maunya siapa itu. Jadi menjawab pertanyaan ini sama seperti menjawab apakah sambal ganja itu ganja, kira-kira begitu kan. Tapi kita mau teruskan analisisnya. Tentu ada banyak peluang tuh. Akhirnya muncul tokoh-tokoh. Secara formil tentu kapasitas dari AHY melekat pada partainya tuh kan, itu soal threshold. Tetapi soal kapasitas individual, Ibu Susi juga tentu dimungkinkan oleh sejarah karena perjalanan Ibu Susi mirip-mirip Anies gitu kan, di obok-obok di dalam kabinet. Nah ini yang jadi soal nanti kalau kita mau memastikan sesuatu sambil kita merekam psikologi Pak Jokowi. Kan sebetulnya analisis semacam ini tergantung pada psikologi Pak Jokowi kan. Sama seperti Pak Jokowi mungkin suruh Erlangga, kamu mending nempel dulu ke Ganjar tuh supaya nanti tinggal dua calon tuh, Prabowo dan Ganjar kira-kira. Jadi kita mau baca itu. Jadi bagi saya lebih penting adalah memastikan Anies ada di dalam putaran pemilu, itu lebih penting dulu tuh. Nah soal wakil presiden kan itu yang paling bagus ya, tunggu aja sampai ke belakang. Kan ini baru November tuh, jadi saya anjurkan Anies jangan sebutin dulu deh, ikutin aja permainan ini tuh sampai di ujungnya di bulan November tuh. Nah kisi-kisinya tentu penting, yaitu orang yang roh atau semangat perubahannya itu melampaui kasakusuk yang sekarang lagi dilakukan oleh banyak tokoh kan. Banyak tokoh yang menganggap perubahan, tapi dia nggak mau atau mereka nggak mau meninggalkan kenikmatan posisi itu. Nah orang semacam AHY tentu nggak punya niat lagi untuk ambil posisi lain selain wakil presiden. Ibu Susi tiba-tiba muncul di dalam radar publik karena Ibu Susi memberi sinyal tentang apa yang boleh saya sebut urgensi melakukan suksesi lebih cepat. Jadi Susi sebetulnya datang sebagai katalisator. Nah kalau Susi nggak jadi juga nggak apa-apa, yang penting nama Susi dimunculkan. Kan orang merasa kok kapasitas Ibu Susi itu tiba-tiba hilang, padahal dia belum maksimal di kabinet Pak Jokowi. Jadi orang menunggu sebetulnya satu kejutan dari pihak oposisi untuk datang dengan satu nama itu. Wah itu adalah soal transaksi antara Nasdem, PKS dan Demokrat, itu urusan mereka lah. Bagi saya urusan saya adalah mempercepat perubahan politik, itu aja dalilnya. Apakah AHY bisa mempercepat? Pasti bisa tuh. Apakah Susi bisa? Pasti bisa juga tuh. Jadi potensi-potensi itu sebetulnya ada. Nanti dalam 1 minggu ke depan juga mungkin ada tokoh lain tuh yang dengan kapasitas yang sama mengakui keadaan lalu ambil risiko untuk hadir di dalam pertarungan politik hari ini kan. Jadi itu intinya tuh. Nah tetap kita mesti jawab siapa yang akan
jadi wakil presiden itu adalah keputusan Anies Baswedan yang sebetulnya sudah agak telat sebab dia janji itu setelah pulang dari haji. Tapi melihat perkembangan hari-hari ini sebaiknya ditunda aja, bilang aja sama Anies, atau Anies bisa bilang udah ada di kantong kanan saya tadi, tapi sekarang saya pindahin dulu kantong kiri ya, kira-kira karena ada yang mau masuk kantong kanan. Bu Rocky, kalau seandainya cawapres Anies ini di luar dari salah satu partai koalisi, bagaimana menurut Bung Rocky? Apakah salah satu partai dari Koalisi Perubahan akan menarik diri atau malah ini akan memperkuat peluang Anies untuk maju terus dan memenangkan pertarungan? Saya hitungnya dari segi kepentingan perubahan. Jadi siapapun kalau dia punya misi perubahan ya udah terima aja lah. Mungkin juga akan ada yang kecewa karena yang dijagokan ternyata gagal. Tetapi yang lebih penting adalah siapapun yang disodorkan untuk dijadikan partner Anies, dia mesti datang dari hasil pilihan akal sehat, bukan hasil tekanan politik. Bisa juga Ibu Susi diumpankan di situ untuk menguji kapasitas dari partai-partai pendukung. Dalam pengertian Ibu Susi diajukan di situ sebagai variabel atau sebagai radikal bebas untuk menguji kimia politik dari koalisi perubahan ini. Saya nggak peduli soal itu. Yang saya ingin terangkan di sini adalah bahwa orang menuntut perubahan itu intinya. Dan di dalam etika politik tentu AHY lebih layak ada di situ karena hitungan elektabilitas, tambahan suara, dan kepemimpinan AHY tetap akan diasuh juga di belakang layar oleh Pak SBY, kan itu dasarnya begitu. Jadi saya ambil prinsip bahwa harusnya choice pertama adalah AHY. Ibu Susi datang untuk menunjukkan bahwa Anies nggak kekurangan calon wakil presiden loh. Dia nggak punya stok tuh. Dan orang-orang seperti Ibu Susi ini mesti kita beri semangat supaya ada yang lain mengikuti dia Ibu Susi dan menampilkan diri buat dia juga bisa jadi calon wakil presiden. Entah mungkin dari NTB ada aja calon semacam gubernur NTB sekarang yang bagus juga profilnya. Pak Akhir juga saya udah pernah bicara panjang lebar dan kelihatannya juga kita nggak kekurangan stok sebetulnya tuh. Yang kurang adalah kegigihan untuk menyatakan diri sebagai penuntut pertama dari perubahan. Kalau kita hitung sejak sekarang, kita mesti baca sebetulnya bukan soal Anies atau Prabowo, tapi soal psikologi Joko Widodo. Kan semua kerumitan ini disebabkan oleh psikologi yang tidak stabil oleh presiden. Jadi sebetulnya presiden ganti dulu menteri-menterinya dengan para psikolog, psikiater tuh. Karena ini orang yang ada dalam kecemasan, lalu dia rambah semua hal kan. Nah itu bahayanya. Kalau seandainya kita proyeksikan, toh pemilihan presiden itu atau penetapannya itu kan baru bulan November tuh. Jadi jarak dari sekarang ke November itu menunjukkan presiden ingin ada percepatan pengetahuan dia siapa calonnya Anies tuh. Nah, kalau itu yang diinginkan presiden, ya jangan dilayani dong. Ngapain kita bocorin ke presiden? Biar aja dia cemas terus kan. Kan dia gelisah tuh. Kegelisahan dia itu akan merongrong kewibawaannya tuh. Jadi saya usulkan pada Anies itu nanti aja di ujung tuh November. Sebutkan itu biar aja Jokowi itu panas dingin tuh buat nanti. Kan memang itu intinya kan. Dan demikian juga Ibu Mega betul sekali tuh. Ibu Mega juga bisa tarik lagi kan Ganjar kan buat diganti dengan Puan. Bagaimana cara naikin elektabilitas Puan? Gampang. Puan setiap hari beroposisi pada Jokowi, pasti elektabilitasnya naik tuh. Jadi jangan tanggung itu. Ini kan cuma soal pelihara momentum. Di dalam keadaan politik Indonesia tidak ada pola, mending lakukan sesuatu yang betul-betul gila. Itu intinya kan. Nah kita mau lihat itu sebetulnya kan. Dan di dalam keadaan sekarang, saya kira beberapa partai besar itu yang punya standing di parlemen berpikir untuk impeach. Itu masuk akal tuh. Jadi daripada lama-lama ya impeach saja. Kan ini proses yang biasa aja kok. Nah ini yang mencemaskan Jokowi. Jokowi di satu pihak ingin segera tahu siapa calon presiden Anies sambil menghitung supaya Anies itu tersingkir di putaran pertama. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita baca semua itulah lengkap tuh. Sementara partai-partai juga mengincar bahwa di dalam kepanikan Jokowi dimungkinkan untuk memperluas cawe-cawe itu sehingga berakhir berantakan tuh. Nah itu intinya tuh. Nah di ujungnya Jokowi tentu berpikir seandainya ada potensi berantakan, ya dia tunda aja pemilu kan gampang tuh. Jadi ini kekacauan demi kekacauan dan kita siksa di antara kekacauan. Buat saya enak tuh, sebab hanya dengan kekacauan yang radikal kita bisa lakukan perubahan yang radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu pertanyaan Harus dulu salah, lagi Pak. gara-gara Saya dari tadi nahan-nahan tuh Bang Aldi supaya nggak ngomong impeach ya Bang Rocky, disikat juga impeachnya itu. Bung Rocky, sorry jadi tambahan satu pertanyaan nih setelah closing Nah, statement. Bang, Jadi Menkominfo yang baru kan ketua relawan Jokowi ya, Pak Budi Ari itu di media diberitakan sempat keceplosan. Kalau nanti seandainya kalah di pemilu 2024, banyak partai-partai tokoh-tokoh yang bakal masuk penjara gitu. Sehingga sekarang tuh lagi pada ketakutan mencari siapa ini yang paling mungkin bisa mengamankan mereka pasca 2024. Gitu. Itu pernyataan langsung dari Budi Ari. gak akan ada tokoh-tokoh yang akan masuk penjara kecuali Presiden Jokowi masuk penjara. Kan Jokowi akan seret mereka ikut masuk penjara kan? Begitu dong lihatnya tuh. Kan semua mereka ini ada di sekitar Presiden. Jadi mereka sebetulnya tunggu aja kalau Jokowi dipersoalkan nanti atau Prabowo misalnya karena tekanan publik akhirnya masuk dalam diplomasi bahwa ini nggak mungkin dicegah, ya udah ya Jokowi yang ditangkap kan, yang lain ikut ditangkap. Jadi bukan siapa-siapa yang bakal ditangkap, Jokowi dulu dipastikan ditangkap apa enggak tuh. Nah kecemasan itu yang membuat Jokowi mesti pasang di banyak tempat. Kira-kira perintah Jokowi pada Erlangga ya waktu bertemu bunyinya kira-kira begini nih, Saudara Erlangga, tolong masuk PDIP, amankan Ganjar supaya masuk putaran kedua. Dengan kata lain singkirkan Anies. Ya kalau Ganjar masuk kan aman Jokowi kan. Tapi itu kan kalkulasi dari orang yang panik tuh, yang nggak ngerti bahwa politik itu di Indonesia nggak ada polanya tuh. Golkar bisa tiba-tiba jadi radikal bebas lagi. Siap. Terima kasih, Bung Rocky.